Pernah nggak sih kamu ngerasa di akhir hari itu otak rasanya terkuras habis? Padahal kayaknya seharian nggak ngapa-ngapain. Energi mental kamu tuh kayak bocor terus, tapi nggak tahu kemana. Nah, kali ini kita bakal bongkar biang keladi tak terlihat dari rasa lelah ini. Dan gimana caranya merebut kembali aset paling berharga yang kita punya. Perhatian kita. Coba deh bayangin skenario ini. Kedengaran familiar nggak? Kamu buka laptop niatnya mau kerja. Tiba-tiba udah ada di halaman toko online. Kamu pengen istirahat sebentar, tapi tahu-tahu jari kamu udah otomatis nge-scroll media sosial. Atau pas lagi ngobrol sama orang, pikiran kamu tuh setengahnya nungguin notif berikutnya. Kalau ini kamu banget, tenang aja. Kamu nggak sendirian kok. Hal pertama dan paling penting yang harus kamu tahu, ini tuh bukan salah kamu. Beneran, ini bukan soal kurang niat atau kurang kemauan. Otak kita itu cuma merespon secara alami sama dunia digital yang emang dirancang untuk narik-narik perhatian kita terus-menerus. Terus biang keladinya apa dong? Jawabannya adalah interupsi mikro. Kedengerannya teknis ya, tapi ini simple kok. Itu loh, getaran singkat di saku, notif yang nongol sekilas di layar, pesan yang masuk, semua gangguan kecil-kecil inilah yang diam-diam ngehancurin fokus dan nguras energi mental kita. Dan dampaknya, wah ini yang bikin kaget. Cuma satu notifikasi aja, satu getaran atau bunyi ting, itu bisa ngerusak fokus kamu sepenuhnya. Otak kita itu ternyata butuh waktu 7-15 menit buat bisa balik konsentrasi penuh ke kerjaan awal. Lama banget kan? Nah sekarang coba kita kalikan gangguan tadi. Bayangin ini terjadi lebih dari 40 kali dalam sehari. Tiba-tiba rasa capek yang kamu rasain padahal cuma duduk di depan layar seharian, jadi masuk akal banget kan? Beban yang numpuk inilah yang bikin kita ngerasa kehabisan bensin terus. Tapi gangguan itu sebenarnya cuma di permukaan aja. Pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah, kenapa sih kita ngebiarin ini terjadi terus? Seringkali, tanpa sadar kita gunain teknologi itu bukan sebagai alat, tapi sebagai pelarian emosional. Nah ini dia nih inti masalahnya. Waktu tangan kita otomatis ngambil HP, seringnya tuh kita bukan lagi nyari sesuatu. Kita justru lagi menghindari sesuatu. Entah itu menghindari hening, menghindari rasa nggak nyaman, atau menghindari perasaan kosong yang bikin kita gelisah. Anggap aja kayak gunung es. Di atas permukaan, kelihatannya kita cuma lagi ngecek medsos atau email. Tapi di bawahnya ada pemicu emosi yang jauh lebih besar. Rasa cemas, bosan, atau bahkan jeda kosong sesaat aja, itu bisa langsung micu otak kita buat nyari pelarian termudah. Ya, ponsel kita itu. Dan ini ngebawa kita ke sebuah kebenaran yang fundamental banget. Kita tuh sering banget terobsesi sama waktu, ya kan? Tapi kita lupa sama aset yang jauh lebih berharga. Perhatianmu itu bukan sekedar fokus. Perhatianmu adalah hidupmu. Coba deh pikirin, kemana perhatianmu mengalir, ya kesitulah hidupmu berjalan. Setiap momen yang kamu alami, itu kualitasnya dibentuk sama kualitas perhatianmu. Jadi pas perhatian kita pecah-pecah, ya hidup kita juga rasanya jadi pecah-pecah. Ini udah bukan soal produktivitas lagi, tapi soal kualitas hidup kita. Dan harga yang harus kita bayar buat perhatian yang terbagi itu mahal banget. Setiap notif itu micu stres kecil, yang bikin sistem saraf kita siaga terus. Makanya kita sering ngerasa gelisah tanpa sebab. Sibuk ngerjain banyak hal tapi kok nggak puas-puas, dan udah istirahat pun tetap aja capek. Perhatian kita nggak punya tempat buat pulang. Oke, terus solusinya gimana dong? Kabar baiknya, kita nggak perlu kok detox digital yang ekstrim-ekstreman. Kita cuma butuh 2 strategi sederhana aja buat ngebangun ulang hubungan yang lebih sehat sama teknologi. Strategi pertama, kita ciptakan yang namanya friksi. Gini, otak kita kan suka banget ya sama yang gampang-gampang aja. Nah, dengan nambahin sedikit aja hambatan, kayak ngejauhin ponsel dari jangkauan, kita itu kayak motong mode autopilotnya. Jeda singkat inilah yang ngasih kita kesempatan buat milih secara sadar. Beneran butuh nggak nih? Strategi kedua namanya batching atau pengelompokan. Anggap aja notifikasi itu kayak pintu. Kalau kebuka terus-terusan, ya rumah kita berantakan kan? Nah, dengan mengelompokkannya, kamulah yang pegang kendali kapan pintu itu boleh dibuka. Ini ngasih sistem saraf kamu waktu buat napas, dan perhatian kamu waktu buat balik lagi. Udah siap buat mulai? Ada satu aturan super simple yang bisa kamu terapkan, sekalang juga buat memulai perjalanan ini kembali ke diri sendiri. Nama aturannya? Aturan 1 meter. Kedengarannya sepele ya, tapi jarak ini tuh powerful banget. Aturan ini motong kebiasaan autopilotmu. Kamu jadi nggak bisa lagi asal comot HP tanpa mikir.
Dan di momen pilihan itulah, di jeda itulah, kesadaranmu kembali lagi. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Nanti pas tangan kamu otomatis mau ngambil HP, coba deh berhenti sebentar. Terus tanyakan ke diri sendiri, perasaan apa ya yang lagi coba aku hindarin sekarang? Jawaban dari pertanyaan itu adalah kunci kebebasan kamu. Karena pada akhirnya ini semua tuh bukan soal ngelawan teknologi, ini soal pulang. Perhatianmu itu adalah rumah bagi dirimu, jadi tolong jaga baik-baik ya. Karena saat perhatianmu berhasil pulang, kamu pun pulang ke rumah.